Assalamualaikum, apa kabar para penonton sekalian? Kembali lagi dengan saya Joe yang pastinya akan memberikan suguhan kepada Anda semuanya mengenai sebuah hiburan dunia yang fana ini. Oh my god. Video kali ini saya akan melanjutkan review drakor yang kemarin, makanya kalau belum nonton silahkan ditonton dulu yang video pertama, oke? Oke, tak usah membuang terlalu lama waktu banyak terlalu waktu mulai aja deh. Yuk, jargon kita yuk, isi miliu-miliu. Episode 3 diawali dengan lanjutan Bongpal, si pemburu Saiton, dan Hyunji yang merupakan sesosok hantu yang habis bercilililitan demi mengingat-ingatannya kembali. Tapi Hyunji malah bengong seperti kesambet. Nah, gimana tuh? Setan kesurupan setan. Gimana ya? Dan dia malah tiba-tiba pergi dan malah membuat Bongpal merasa ditipu. Lalu scene berpindah ke seorang wanita yang sedang merias wajahnya dan terlihat bahwa dia memiliki banyak haters di HP-nya. Sepertinya wanita ini artis sih. Lalu tiba-tiba si wanita itu gantung diri. Mungkin karena frustasi akan tekanan netizen Korsel yang tidak kalah buas dari netizen Indok. Lalu Hyunji terlihat sedang curhat lagi dengan teman hantunya dan bercerita bahwa pada ciuman kali ini dia nggak melihat ingatan apapun. Hyunji pun kembali ke Bongpal agar dia bisa menemukan cara lain untuk mengingat ingatannya yang hilang. Dan terlihat kalau Bongpal masih ngambek karena merasa tertipu. Kita berpindah ke si ketua curut ini yang sedang bermain game dan terlihat jengkel dengan musuhnya yang mengalahkannya bernama Sadako. Kita panggil saja Mas Sadako. Sesaat setelah Mas Sadako mengatai kecupuan si curut, tiba-tiba di kamar Sadako lampunya padam. Lalu di TV-nya terlihat ada berita yang menayangkan kejadian bunuh diri artis tadi. HP-nya pun tiba-tiba nyala sendiri dan secara otomatis memutar video si artis bunuh diri. Tiba-tiba muncul tangan dari sesosok setan yang ternyata itu adalah setan artis bunuh diri tadi. Pasti ini ada hubungannya antara Mas Sadako sama hantu artisnya. Sedangkan di rumah Bongpal sedang masak masakan yang dia beli tadi dengan Hyunji, namun paman Bongpal malah datang dan menghabiskan makanan itu dan Hyunji pun tidak kebagian. Kacian, tuh. Namun tidak hanya itu, paman biksu juga memakai sikat gigi yang tadi Bongpal belikan untuk Hyunji. Tapi pagi harinya Bongpal masakin Hyunji makanan kok. Waduh, romantis banget. Jadi pengen punya hantu. Pacar maksudnya. Dan ternyata si Hyunji ini makan banyak guys, dan dia ngabisin stok makan yang harusnya buat 1 minggu dia habisin 1 hari. Scene berpindah ke si duo cunguk yang mencari Mas Sadako karena mau balas dendam langsung di apartemennya. Namun saat masuk ternyata si Mas Sadako sudah terbujur kaku tak berdaya. Lalu polisi pun memeriksa kejadian ini dan menemukan bahwa si Sadako ini ternyata suka melontarkan cacian di postingan orang guys. Nah makanya buat netizen jangan songong, nanti lu modar sama setan. Blok. Lanjut. Yang lebih menguaukan lagi, ada akun si ketua cunguk yang juga ngata-ngatain si hantu artis tadi guys. Tapi si ketua cunguk bilangnya akunnya dihack sama Mas Sadako sih. Cuman ini si cunguk pada takut didatengin setannya, soalnya yang ketua hatersnya juga mati sama jarinya putus semua. Dan bener aja mereka langsung diliatin teror video hantu artis yang kayak Mas Sadako dapat tadi. Setelah itu kita akan diperlihatkan haters lainnya yang sedang ingin naik lift. Lalu di dalam lift dia mendapatkan teror video hantu artis juga. Dan tiba-tiba muncul hantu artis tadi di sampingnya. Si haters tadi pun berakhir lemas tak berdaya dengan mata yang berlinang darah seperti Mas Sadako. Sekedar info kalau Bongpal ini sangat kikuk di depan cewek yang dia taksir. Dan malah terlihat bahwa cewek yang dia taksir suka sama si dosen ganteng.
Dia seperti terus caper ke dosen ganteng, namun si dosen ganteng masih cuek sih. Suatu saat, si dosen ganteng ingin mengecek kucing yang habis melahirkan dan tangannya malah dicakar sama kucing itu. Lalu ekspresinya terlihat marah gak kayak biasanya. Mungkin karena nahan nangis. Awok awok awok. Jancut. Terlihat si curut cupu ingin meminta pertolongan ke si Bongpal karena dia merasa kawannya si ketua curut sedang diteror hantu artis karena akun sosmed si ketua curut pernah berkomentar jelek di postingan hantu artis. Mereka pun langsung buru-buru untuk membantu ketua curut di base campnya, namun terlihat bahwa si hantu artis sudah mulai bergerak terlebih dahulu. Si ketua curut pun pingsan dan saat si hantu artis ingin mematahkan jarinya, tiba-tiba Hyunji datang dan menghentikan si hantu artis. Terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Saat si Hyunji terpojok, Bongpal datang dengan sangat epik dan langsung membantu Hyunji. Ya bang Bongpal, mau dong diselamatin. Namun si hantu artis ini sangat lihai memanfaatkan skill bling-blingnya berkali-kali. Gak kebayang mananya gak habis-habis. Mungkin harus counter dengan Alucard. Namun ternyata Hyunji punya jurus lagi, yang dimana jurus itu bernama jurus nasihat Naruto. Nah, dia menasihati setan artis itu berkali-kali, namun setan artis itu gak peduli karena setan itu ternyata gila pujian atau nggak open minded ya guys. Setelah setan artis dilempar Bongpal, setan ini menemukan musuh alaminya, yaitu cermin. Apaan sih ini anjir kok cermin? Nah, setelah melihat cermin, setan ini langsung melihat dirinya sendiri dan teringat nasihat-nasihat Hyunji tadi. Hantu ini hilang sesaat setelah hantu artis ini sadar diri dan mungkin sudah bisa introspeksi diri. Tidak seperti para pejabat di negeri Irlandia yang berkelakuan seenaknya saja. Bakso, bakso. Kijang satu. Janjut. Akhirnya Bongpal dan Hyunji pun pulang dan Hyunji minta diberi hadiah atas kerja kerasnya dengan makan daging karena kemarin belum kebagian. Namun ternyata tidak hanya dibelikan daging, tapi Hyunji juga dibelikan baju guys. Terus kok bisa hantu pakai baju baru? Ya iyalah, namanya juga drama. Blok. Nah, memang cara memberikan pakaiannya ini memang aneh, yaitu dengan cara dibakar ya guys. Akhirnya si Hyunji jadi lebih cantik guys, sudah glow up, makin glow up, jadinya glap. Apaan sih? Blok. Di lain sisi terlihat dua cecunguk yang sedang berpelukan karena akhirnya ketua curut selamat. Tibalah saat dimana sewa basecamp organisasi duo curut ini berakhir. Saat si pemilik tempat itu datang, mereka sembunyi dan tidak menjawabnya. Namun pintu basecamp sudah rusak dan duo curut itu ketahuan kalau mereka di dalam. Akhirnya mereka pun diusir dari basecamp itu dan akhirnya dimintai biaya perawatan basecamp yang rusak senilai 900.000 won. Malangnya nggak sampai situ aja penderitaan mereka, tapi masih ada Bongpal yang terus menelpon dan SMS mereka untuk membayar biaya pengusiran hantu yang dilakukannya kemarin sebesar 1 juta won. Ternyata bayar. Ya iyalah, nggak ada yang gratis, blok. Mereka pun pusing bagaimana mencari uangnya. Lalu si ketua curut pun disuruh minta tolong ke temannya dan dia pun menelpon seseorang yang ternyata anjir kocak banget nih berdua. Di sisi lain kita diperlihatkan mahasiswi yang suka memberi makan kucing ini sedang melamun dan didatangin Soyeon, taksirannya Bongpal. Lalu ketika dia melihat dosen ganteng keluar dari sebuah ruangan, dia teringat saat di suatu malam, saat dia sedang mau pulang di malam hari, dia melihat si dosen ganteng yang sedang di taman dan sedang membunuh si kucing. Lalu kita akan diperlihatkan suatu pemandian yang terlihat angker dan ada seorang wanita yang sedang mandi di sana sendirian. Wanita itu merasa ada yang aneh dan tiba-tiba ada tangan yang mengelus-elus kakinya. Saat dilihat ternyata kembali ke duo cecunguk ini yang sedang mencari penginapan termurah karena mereka sedang bokek. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah sauna yang resepsionisnya ramah, tempatnya pun bagus dan harganya murah.
Saat mereka tertidur, tiba-tiba lampu berkedip-kedip dan tiba-tiba keluarlah hantu gundul yang menyerang si ketua curut. Pada pagi harinya diketahuilah kenapa sauna tadi sangat murah, itu karena ada orang yang meninggal di sana sebulan lalu. Lalu mereka bertemu dengan Bongpal dan malah kabur karena nggak mau bayar jasa Bongpal. Lalu mereka minta waktu 2 hari untuk melunasinya karena mereka punya ide. Dan ternyata ide mereka berdua yaitu untuk menjadi partner Bongpal dalam mengusir hantu. Jadi duo curut yang mencairkan customer yang membutuhkan jasa Bongpal, lalu hasilnya dibagi gitu guys. Langsung saja Bongpal ke sauna berhantu itu untuk melakukan tugasnya. Saat Bongpal dan duo curut mencari setannya, si setan botak pun malah mengganggu si Yunji yang ketiduran di sana karena mabuk. Saat si Bongpal ingin membantu, si Bongpal dan duo curut malah dihajar sama setan botak. Yunji pun tidak bisa membantu banyak karena dia mabuk setelah sebelumnya minum minuman keras. Tapi pada akhirnya Yunji pun melihat kelemahan si setan dan dengan nada mabuk dia menyampaikannya ke Bongpal. Akhirnya Bongpal pun menyerang titik kelemahan setan itu dan bisa mengalahkan si hantu botak. Scene berpindah ke si wanita pecinta kucing yang sedang pulang larut malam. Di tengah perjalanan dia terlihat sedang ditunggu oleh si dosen ganteng. Si dosen ganteng pun menanyakan perihal di mana wanita itu menemukan pulpen milik si dosen. Si wanita itu pun tidak menjawab dan langsung lari, namun si dosen ganteng mencegatnya. Karena di gang itu sempit dan sepi, si dosen ganteng pun langsung mencekik si wanita pemberi makan kucing. Nah loh, ternyata si dosen ganteng psikopat lur. Jadi itulah rangkuman episode 3 dan 4. Ceritanya semakin seru, kocak, dan banyak pertanyaan bermunculan seperti siapa dosen ini sebenarnya, peran apakah yang ia miliki, bagaimanakah nasib wanita yang dicekik, dan setan apa lagikah yang akan dihadapi Bongpal dan Hyunji. Nah makanya jangan lupa tonton episode yang selanjutnya, yang pastinya saat video ini di-upload, video selanjutnya belum dibuat skrip lah toh. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan seperti biasanya saya akan memberikan petua bermanfaat di akhir video. Sepandai-pandainya tupai melompat, lompat dari atas gedung pasti bikin meninggoy. Wassalam.